Bapak Ibu. Wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kang Faisal dari DPU. Assalamualaikum Bapak Ibu, keluarga besar Darul Hikam. Senang sekali rasanya di subuh hari ini menjelang pagi di tanggal 2 Juli 2022 bisa bersapa dengan Bapak Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak lagi pada liburan ya Bapak Ibu ya. Nah, luar biasa nih kalau guru-guru pasti selalu tetap ini ya keinget-inget gitu sama sekolah sama anak murid ya, Masya Allah. Selamat datang di kelas review Quran di Juli tanggal 2 ini di awal bulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan, perlindungan bagi Bapak Ibu semua, dan juga tak lupa kita selalu bersyukur di setiap harinya Allah selalu memberikan selalu mengurusi setiap makhluknya ya satu persatu, dan alhamdulillah sampai kita bisa bertemu di kelas review pagi ini. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi Nabi yang luar biasa menyebarkan agama Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mengenal Islam sebaik-baiknya pada sampai di zaman ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat juga. Hari ini alhamdulillah kita masih terus gitu ya melanjutkan. Semoga kita tetap istiqomah setiap Sabtu subuh bertemu nih, luar biasa Bapak Ibu semua, yang karena kita harus selalu saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Apalagi iman itu lemah katanya gitu, jadi mudah naik turun ya. Nah, semoga dengan kuliah subuh ini bukan hanya karena wawasan pasti sudah banyak banget ya Bapak Ibu sudah saling mengenal, tapi semoga dengan pertemuan di Jumat dan Sabtu tiap subuhnya itu saling terus menguatkan keyakinan kita pada Rabb kita dengan segala yang sudah Allah berikan untuk kita. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita akan masih membahas topik terkait anak ya, Kang Faisal ya. Ya, ini kita akan membahas surat Al-Furqan ayat 74 terkait kedudukan anak dalam Al-Quran. Ini anak sebagai permata hati ya, Masya Allah. Ternyata kajian tentang anak itu begitu luas ya, begitu luas sekali. Sebelumnya kita udah banyak membahas tentang anak sebagai ujian ya, harta dan anak sebagai ujian sama Teh Elma juga, dan juga beberapa satu sebelumnya tentang anak. Tapi sebelum kita mulai, kita berharap keberkahan dari Allah juga. Kita akan sama-sama tadarus dulu Bapak Ibu, yang akan dipimpin oleh Kang Faisal, ini ya Kang ya. Kita akan lihat sama-sama dulu surat Al-Furqan ayat 74 yang akan dipimpin oleh Kang Faisal. Mangga Kang Faisal. Oke, turun Teh Diar. Mari kita akan baca Bapak Ibu surat Al-Furqan ayat 74 sampai 76. Oke. Izin memimpin kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurf Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan kediaman. Alhamdulillah yang Maha Agung. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Faisal. Di situ luar biasa ya, kita meminta doa untuk mendapatkan anak sebagai penyejuk hati ya. Dan kemudian di ayat berikutnya, itulah balasan bagi orang-orang yang bersabar. Seperti itu ya Kang Faisal ya. Nah, pasti ketika kita mengkaji suatu ayat ini pasti ada banyak sekali ini ya, ternyata tafsirannya luar biasa luas. Nah, alhamdulillah kita pada subuh hari ini, subuh menjelang pagi ini akan membahas tentang ayat itu bersama Teh Elma Fitria. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kita pernah bertemu Teh Elma beberapa waktu lalu ya. Salah satunya mungkin yang masih dia ingat terkait ketika membahas tentang anak dan harta sebagai ujian, yang ternyata luar biasa banget sama Teh Elma dikaji, sangat ini ya memberikan pencerahan ya, keren banget. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini Teh Elma sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Teh Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elma, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, seneng banget nih Teh. Kami keluarga besar Darul Hikam bisa berjumpa lagi sama Teh Elma. Ya, alhamdulillah. Meskipun di Jogja ya Teh ya. Iya. Alhamdulillah karena kemudahan teknologi juga ya yang bisa membuat kita terus menuntut ilmu nih, mendapat sharing dari Teh Elma. Hari ini kita akan membahas tadi Teh surat Al-Furqan ayat 74 ya Teh ya. Ya, betul. Terkait anak, iya. Mungkin Bapak Ibu biar mau mengingatkan juga nih, mengenalkan juga mungkin yang masih lupa-lupa inget sama Teh Elma. Teh Elma ini sebagai co-foundernya Sekolah Alam Yogyakarta atau Sayogya. Kemudian aktif juga mengisi parenting dan juga terkait parenting dan pendidikan fitrah akil balik minat bakat sebagai konsultan juga di Pet Finder dan juga fasilitator training. Nah, insya Allah kita akan banyak mengkaji tentang surat Al-Furqan ini bersama Teh Elma. Gimana Teh? Apa sudah bisa memulai? Ya, baik. Oke, mangga Teh, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tolong di spotlight ya. Mangga Teh, dibantu panitia ya. Bentar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, ayah bunda ya, di sini ada banyak ayah-ayah juga dari nama-namanya ya, ayah bunda sekalian, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini posisi di Jogja, tapi bisa bertegur sapa dan bisa berdiskusi dengan ayah bunda yang kebanyakan berarti di Bandung ya. Nah, sebenarnya saya juga orang Sunda kok ya, jadi
kita bisa ngobrolnya keluar-keluar bahasa Sunda sedikit ya, nggak apa-apa gitu ya. Saya pindah ke Jogja tahun 2019. Dulu juga saya waktu di Bandung tinggalnya dekat dengan posisi Darul Hikam ya, mesti di Dago Atas gitu. Jadi buat saya pribadi Darul Hikam itu rasanya dekat gitu, tidak jauh gitu. Dekat di hati juga karena dulu juga dekat jaraknya gitu. Nah, saya di sini diminta sharing tentang Al-Furqan ayat 74. Saya disclaimer dulu ya, saya bukan ahli tafsir. Saya ibu rumah tangga yang bareng dengan teman-teman mengelola sekolah alam informal, dan dari situ juga kemudian jadi sepanjang perjalanan mengasuh anak kami sudah 6, sepanjang perjalanan mengasuh anak, berusaha sebisa mungkin menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai landasan, sebagai dasar, dan dari situ jadi sering mengkaji surat-surat dan ayat. Kalau di sekolah yang kami pandu ini memang ada kajian tafsir rutin, jadi dari situ juga terbiasa untuk kemudian membedah ayat Al-Quran. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa jadi diskusi kita bersama ya, karena memang kalau dilihat isinya tuh sangat relevan dan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebentar saya izin dulu memperbaiki posisi lampu sebentar ya. Ya, mungkin sambil menunggu, mengingatkan juga buat panitia, boleh di spotlight Teh Elmanya. Iya, baik. Baik, untuk itu saya mau izin dulu share screen, saya mau menunjukkan dulu surat Al-Furqan ayat 24 yang sama-sama kita akan bahas ya hari ini. Sebentar saya siapkan dulu. Al-Furqan ayat 74. Tadi sudah dibacakan ya. Saya mau menunjukkan dulu dari segi dari segi makna perkatanya. Nah, mudah-mudahan dari situ jadi bisa lebih tergambar apa sih topik obrolan kita ini gitu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Ini surat Al-Furqan ayat 74. Kalau surat Al-Furqan sendiri surat ke-25 ya, artinya pembeda. Nah, tadi kan sudah dibacakan di awal. Nah, saya ingin meng-highlight dulu beberapa kata. Jadi dari situ inilah penekanan kita yang mau kita bahas hari ini, dan mudah-mudahan dari situ juga bisa jadi banyak diskusi ya. Kalau misalnya nanti dari ayah bunda ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di chat ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat Al-Furqan ayat 74, ayat 74-nya persis itu sebenarnya bagian dari satu rangkaian panjang dari ayat 60-an sampai ayat terakhir di surat Al-Furqan yang menceritakan tentang kualitas sosok ibadur rahman. Sebenarnya begitu ya. Nanti saya akan tunjukkan sebuah infografik yang buat saya itu sangat membantu. Itu dibuat oleh komunitas Numan Alikan Indonesia yang menggambarkan apa saja sih kualitas-kualitas ibadur rahman yang dijelaskan di surat Al-Furqan. Nah, ayat 74 ini adalah salah satu gambaran ibadur rahman. Ibadur rahman kalau dari akar katanya itu dari kata abdi sama dari kata rahman. Abdi itu kan hamba ya. Seperti di kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, na'budu itu dari kata abdi. Nah, itu kan artinya padamu kami menghamba, padamu kami mengabdi kan gitu ya. Nah, jadi ibadur rahman itu artinya abdi atau hamba, rahman mengacu pada Allah sebagai ar-Rahman. Jadi Allah tuh ingin menunjukkan ada manusia-manusia tertentu yang sedemikian baik kualitasnya sehingga diberi label ibadur rahman. Nah, dari penjelasan ibadur rahman itu, kualitas-kualitasnya ditunjukkan melalui beberapa ayat. Salah satunya adalah ayat ini. Jadi di ayat ini tuh ditunjukkan bahwa kualitasnya salah satunya adalah orang-orang yang membaca doa ini. Orang-orang yang selalu menghayati dan sungguh-sungguh berharap melalui doa ini gitu ya, dan doanya dimulai dari kata robbana. Jadi ketika dikatakan walladzina yaquluna kan, dan orang-orang berkata, Allah tuh seperti memberitahu ke kita kalau kamu ingin jadi bagian dari manusia dengan kualitas ibadur rahman, maka bacalah doa ini, hayatilah doa ini, laksanakanlah doa ini, imanilah doa ini, dan lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, makanya diawalinya dengan waladzina yaquluna. Jadi Allah ingin mengajarkan di sini. Nah, kata yang pertama kan robbana. Ya. Ini kan umum di doa-doa yang kita tahu ya, ada robbana atina fid dunya hasanah kan gitu ya. Ada kata robbana. Tapi ada juga doa-doa yang kita mulai dengan Allahumma. Apa sih bedanya?
Doa yang dimulai dengan Allahumma dan doa yang dimulai dengan Robbana. Kalau doa yang dimulai dengan Allahumma, kan kita tahu kita menyebut nama Allahnya ya, Allahumma. Jadi kita memanggil gitu. Tapi kalau kita pakai kata Robbana, berarti kan kita memanggil Allahnya dengan kata Rob. Robnya sendiri kan bukan namanya, tapi kualitas dari Allah. Itu seperti apa ya? Ini analogi yang sangat simpel ya sebenarnya, walaupun padanannya tentu tidak sama dengan memanggil Allah ya. Misalnya antar suami istri, misalnya suami memanggil istri cantikku gitu, misalnya gitu. Jadi kan yang dipanggil adalah kualitas dirinya, tapi tentu saja si istri sadar yang dipanggil pasti dia, yang nggak mungkin istri orang lain kan ya. Nah jadi Robbana di situ tuh mengacu pada kualitas Rob. Apa sih kualitas Rob itu yang kemudian itu kok jadi khas banget? Kenapa kok di doa-doa tertentu itu dimulai dengan Robbana? Nah coba bayangkan di surat Al-Fatihah kan ada kata Alhamdulillahirabbil alamin. Di kata alhamdulillahirabbil alamin, kalimat alhamdulillahirabbil alamin kan sudah ada kata Allahnya ya. Sesudah kata lillah ada Allahnya, terus ada Robnya. Jadi ada Allah sama Rob. Jadi Allah sesudah memperkenalkan diri di Allah alhamdulillahirabbil alamin itu memperkenalkan namanya yaitu Allah dan memperkenalkan kualitasnya yaitu Rob. Supaya mudah diingat, Rob itu punya beberapa kualitas. Kalau di sekolah kami ngapalinnya ada 5 kualitas gitu ya. Ini saya dapat penjelasannya dari video tafsir tentang Al-Fatihah dari Ustadz Numan Alikan. Itu ada kok di YouTube, jadi sangat mudah diakses. 5 kualitasnya itu yang pertama, ada kualitas memelihara dan merawat. Terus ada kualitas memenuhi kebutuhan, ada kualitas memberi hadiah, ada kualitas memastikan segala sesuatu pada tempatnya, sama kalau saya nggak salah tuh menumbuhkan, kalau saya nggak salah ingat ya 5-nya ini. Nah, jadi dari situ ketika kita minta dengan kata Robbana, dalam pikiran kita itu kita membaca doa ini sambil meyakini Allah lah yang memelihara saya, Allah lah yang merawat saya, yang memenuhi kebutuhan saya, yang memastikan pertumbuhan saya, yang menjaga segala sesuatu dari diri saya dan keturunan saya itu pada tempatnya. Jadi kualitas-kualitas itu yang kita minta ketika kita bilang kata Robbana. Karena kita mengimani kualitas itu, makanya kita berdoa sama Allah gitu. Nah, ini penting karena kalau kita memahami kata-kata sesudah kata Robbana di Al-Furqan 74 ini, maka kita memang jadi bisa memahami ini yang bisa mengabulkan doa semacam ini memang hanya sosok yang seperti itu. Sosok yang bisa merawat, yang memelihara pertumbuhan, yang menjaga segala sesuatu pada tempatnya, memenuhi kebutuhan, dan seterusnya gitu. Memang hanya sosok yang itu, dan itu sosoknya adalah Allah gitu. Jadi ketika kita pakai kata Robbana, diingat-ingat ya kualitasnya yang itu tadi. Berikutnya geser lagi ke kata hablana. Nah, kalau dilihat di sini hablana itu kan 2 kata ya. Ada hab, anugerahkan. Terus ada kata lana bagi kami. Jadi kalau kata lananya sih itu bisa ada di kata manapun ya, karena artinya bagi kami. Yang khas di sini adalah hab. Hab itu artinya anugerahkan. Nah, saya pengen mengajak ayah bunda untuk membandingkan dengan doa sapu jagat. Kalau kita biasanya menyebutnya doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah. Atina juga artinya anugerahkan. Kenapa di doa yang ini kok pakainya hab, bukan atina gitu? Karena sama-sama artinya memberikan, menganugerahkan. Kan anugerahkan, memberikan juga kan ya, sama aja. Nah, yang kualitas yang dibawa oleh kata hab, itu adalah, hab itu artinya menghadiahkan. Kita ada perasaan yang beda kalau kita diberi sesuatu dengan dihadiahi sesuatu ya. Kalau diberi sesuatu, itu bisa saja kita mendapat itu karena memang itu hak kita. Misalnya kita diberi gaji gitu ya, karena kita sudah bekerja. Itu kan berarti kita harus melakukan sesuatu dulu, baru kita dapat gaji kan gitu ya. Tapi kalau hab itu sesuatu yang dihadiahkan, bahkan hadiahnya tuh sifatnya tak terduga dan didatangkan dari tempat yang tersembunyi, yang hanya si pemiliknya lah yang tahu di mana tempatnya itu berada. Jadi spesial banget. Dan hab itu juga ada kualitas bahwa itu dianugerahkan secara spesifik kepada kita. Jadi especially for you gitu. Hab itu gitu. Jadi ketika kita minta Robbana hablana, ya Allah, Allah yang punya kualitas yang tadi, merawat, memelihara, menumbuhkan, terus memenuhi kebutuhan, menjaga segala sesuatu pada tempatnya, memastikan pertumbuhan. Ya Allah yang punya kualitas seperti itu, tolong berikanlah kami hadiahi kami sesuatu hadiah yang tak terduga bagi kami, yang itu tuh datang dari tempat yang
tersembunyi. Jadi tersembunyi itu ibaratnya kayak itu tuh rahasia, tapi rahasia yang sangat membahagiakan gitu ya. Dan itu tuh spesial buat kami. Jadi kita tuh di situ memang di awal ya, sebelum kita minta hadiahnya apa, kita udah minta tipe hadiahnya yang seperti apa gitu. Di doa ini tuh, saking spesialnya doa ini. Gitu. Jadi kita mintanya hablana gitu. Nah, seterusnya kita lanjut lagi. Apa yang kita minta di situ? Di sini dituliskan hadiahkan bagi kami azwajina gitu ya, istri wa dzurriyyatina. Jadi ternyata yang diminta adalah sosok, yaitu istri dan anak. Dan kata yang dipakai di sini azwajina. Azwajina sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, istri itu bukan hanya pakai kata zaujah. Seperti di sini, zaujah itu ada satu akar kata dengan azwajina. Sebenarnya ada kata-kata yang lain juga di bahasa Arab kalau mau menyebut istri. Tapi kenapa kok yang dipakai azwajina? Kenapa pakai kata zaujah? Jadi ternyata ya, kalau kata zaujah, definisi akar definisinya itu sebenarnya pasangan, bukan istri. Jadi ingin menyebutkan kata pasangan tuh dengan tujuan memang ada sesuatu yang terjadi antar pasangan. Ada relasi, ada kerjasama, ada komunikasi, ada sinergi, ada kekompakan. Itu tuh sebenarnya terkandung dalam kata azwajina. Jadi dalam kata zaujanya saja. Jadi seperti ketika kita minta hablana, ya hadiah yang luar biasa, yang spesial, terus kata istrinya, jadi hadiahkanlah kami istri gitu ya. Istri, kata istri yang dipakai itu adalah berikanlah kami pasangan yang kualitasnya tuh ada kesinambungannya, ada harmonisnya, ada kekompakannya, ada kerjasamanya, ada sinerginya, itu terkandung dalam kata zauja, azwajina gitu. Makanya yang dipakai katanya azwajina. Jadi bisa kebayang ya ketika minta sama Allah hadiahnya tuh ternyata sosok istri yang seperti itu, sosok pasangan yang seperti itu. Bisa kebayang ya? Baru sampai kata azwajina nih kualitasnya udah seperti itu. Kita geser lagi. Wazuriyatina. Kalau wa-nya ayah bunda sudah tahu ya, wa itu artinya dan. Zuriyatina itu di sini pun dalam bahasa Indonesia artinya keturunan. Kalau keturunan itu bukan hanya anak, karena kalau anak dalam bahasa Arab lebih sering menggunakan kata aulad. Tapi ini zuriyatina. Nah, jadi artinya tuh bukan hanya anak, tapi juga cucu, cicit, dan generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi dalam kalimat-kalimat di doa ini itu sudah terkandung permintaan tentang istri dengan kualitas seperti tadi, dan anak, cucu, cicit, dan seterusnya itu dengan kualitas yang ada di kata sebelahnya tuh, qurrata ayun. Jadi kata zuriyatina itu ketika kita membacakannya itu kita tuh sebenarnya bukan hanya melihat kualitas keluarga kecil kita yang mana terdiri dari suami, istri, dan anak, tapi juga anak dari anak kita, anak dari anak-anak-anaknya kita gitu. Seperti itu. Jadi bahkan kita tuh sudah mendoakan sosok-sosok yang belum hadir dalam kehidupan kita. Bisa jadi mereka hadir, kitanya sudah meninggal, tapi kita tuh mendoakan mereka. Jadi ini tuh doa yang benar-benar jangka panjang. Benar-benar doa yang sangat berpikir jauh ke depan gitu ya. Dan doa ini tuh juga turut menjaga bagaimana kualitas keturunan kita. Jadi bisa jadi ada anak cicit dan bahkan buyut gitu ya yang punya kualitas tertentu, itu wasilahnya salah satunya dari doa kakek buyutnya, yang mana kakek buyut itu membaca doa ini gitu. Dan bahkan doa, kalau saya nangkep dari beberapa penjelasan ustadz-ustadz yang biasa bicara topik parenting, doa ini juga sering disandingkan dengan bagaimana kualitas Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu ketika membangun Ka'bah, salah satu doanya kan datangkanlah dari keturunanku orang yang kemudian mengajarkan Al-Quran, kan gitu ya. Dan itu kita tahu orangnya siapa, yaitu Rasulullah kan. Dan itu kan berapa generasi sesudah Nabi Ibrahim. Seperti itu. Jadi hadirnya Nabi Muhammad itu juga salah satu bentuk pengabulan doa dari doanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Nah itulah maksudnya kualitas kata dari kata zuriyatina itu sampai sepanjang itu gitu. Begitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu waktu kita membaca doa ini tuh berefeknya sampai ke keturunan yang mana. Jadi sedemikian panjang, sedemikian apa ya, mungkin futuristik gitu ya doa ini tuh, karena sangat berpikir jauh ke depan gitu. Itu tentang zuriyatina. Nah tadi kan disebutkan istri dan anak-anak. Dari kata istri dan anak-anaknya saja sudah menunjukkan ya kualitas tertentu. Ini ditambah lagi di doanya, dan ini adalah bagian terpenting dari doa ini, yaitu qurrata ayun. Qurrata di sini penyejuk, ayun itu mata.
Nah, supaya ada gambaran, memang kata qurrata ayun itu adalah kata, mungkin kalau di bahasa Indonesia lebih tepatnya bukan kata, frase ya, kumpulan kata yang membentuk arti tertentu. Itu frase yang sangat khas, frase bahasa Arab. Jadi kalau di Indonesia emang enggak umum gitu. Apa sih maksudnya penyejuk mata itu kayak ini kayak obat kompres mata gitu yang bikin mata itu sejuk gitu ya, atau kayak di iklan gitu, mata Anda perih maka tetesi apa gitu. Nah, sebenarnya bukan ke situ maksudnya. Nah, sebagai gambaran gini qurrata ayun itu. Di bahasa Arab frase penyejuk mata itu berkaitan dengan mata yang sejuk, sebutlah gitu ya, mata yang sejuk. Nah, di bahasa Arab itu ada frase yang antonimnya. Ayah Bunda masih ingat kan ya antonim, kebalikan kata, yaitu mata yang hangat. Jadi ada mata yang sejuk dan ada mata yang hangat. Di sini qurrata ayun. Jadi ayunnya sama, bedanya di qurratanya ya. Qurratanya artinya sejuk. Kalau mata yang sejuk dengan mata yang hangat itu bedanya begini. Misalnya ada orang-orang yang sedang naik unta berjalan di padang pasir. Ya, kalau gambarannya padang pasir itu kan benar-benar luas, kelihatan tanpa ujung. Kita kalau nggak tahu jalan ya bisa sangat tersesat gitu ya. Terus suatu waktu ternyata tiba-tiba datang badai pasir. Kalau ayah bunda pernah lihat di TV badai pasir di padang pasir itu seperti apa, itu mau sangat menyeramkan gitu ya. Karena pasirnya tuh tingginya tuh bisa sampai 1 kilometer gitu dan sangat mengaburkan pandangan sehingga si penunggang unta itu memang nggak bisa lihat gitu. Beda sama unta, ya Allah sudah menciptakan unta itu ada kelopak tambahan sehingga dia tidak harus banyak berkedip. Kelopak tambahannya itu sudah menyaring pasir. Tapi manusia kan nggak gitu ya. Manusia jadi harus memicingkan mata, bahkan kadang harus menutup mata. Nah, namanya mata kena pasir, kita kelilipan satu pasir aja perih ya. Apalagi para penunggang unta gitu yang kena badai pasir, itu matanya tuh bisa sampai sangat perih dan panas gitu jadinya. Nah, itu adalah gambaran mata yang hangat. Jadi si penunggang unta tuh bisa sampai nangis karena bisa terus keluar air mata menangis saking perih matanya. Dan kalau akhirnya dia berhasil menemukan tempat untuk berteduh, apakah nemu oasis atau nemu gua, sampai akhirnya dia bisa berlindung dari badai pasir, terus dia kucek-kucek mata, terus dia membersihkan matanya, matanya bersih lagi, nah terasa matanya sejuk. Nah, itu sebagai gambaran ya, mata yang hangat sama mata yang sejuk. Itu realnya, kalau itu arti denotatifnya ya, kalau bahasa Indonesia bilang, kan ada arti denotatif dan arti konotatif ya. Nah, denotatifnya begitu. Arti konotatifnya misalnya gambarannya kayak gini. Di sebuah bandara, ada 2 pasang ibu dan anak. Yang satu adalah pasangan ibu dan anak, yang ibunya ini berpisah dengan anaknya mau ke luar negeri dalam jangka waktu lama, pasti ibunya nangis kan ya. Ibunya menangis sedih karena menangis perpisahan, berpisah dari anak yang dicintainya. Lalu ada lagi satu pasang ibu dan anak, yang ini ibunya tuh menyambut anaknya yang baru pulang dari luar negeri setelah beberapa tahun berpisah. Pasti ibunya nangis juga kan, tapi yang nangis ini tuh nangis bahagia. Pasti ayah bunda tahu lah ya tangis bahagia itu seperti apa gitu. Nah, jadi mata yang hangat itu adalah mata yang dirasakan oleh si ibu yang mengucapkan perpisahan kepada anaknya. Ada rasa khawatir, rasa sedih, rasa kangen, rasa rindu. Berat gitu matanya tuh jadi nangis terus. Itu tangisan yang sedih tuh, yang berat banget. Tapi kalau mata yang sejuk, yang ibu yang tadi yang menyambut anaknya, tangisnya bahagia, membuncah rindunya, tapi penuh kelegaan, penuh kebahagiaan gitu, penuh rasa sayang. Nah kayak gitu, itu mata yang sejuk. Jadi kejadian yang mata sejuk yang ibu yang menyambut anaknya tadi itu yang qurrata ayun. Anaknya dipandang sebagai qurrata ayun. Contoh lain lagi. Qurrata ayun itu adalah tangis yang membuat kita itu merasa bersyukur gitu. Jadi ada orang tua yang merasakan bahagia yang membuncah sampai nangis misalnya ketika melihat anaknya nggak harus disuruh-suruh, dia bersiap-siap untuk sholat, merapikan baju, terus membawa alat sholat, terus datang ke masjid, ikut sholat jamaah, sesudah sholat doa dengan khusyuk, terus habis itu mengaji, lalu sesudah mengaji misalnya mulai masuk waktu syuruk, sholat lagi, terus habis itu misalnya mengajak anak-anak yang usia kecil untuk mengaji bersama, terus dia ngajarin ngaji, itu kalau melihatnya tuh bawaan kita tuh sebagai ayah bunda tuh pasti akan bisa menangis bahagia gitu. Nah, seperti itu. Jadi tangisan-tangisan yang bahagia. Contoh terakhir. Ayah bunda familiar dengan kisah Nabi Musa ya.
Sebentar, ini saya stop share dulu aja ya. Bentar. Nanti habis ini dilanjut lagi. Familiar dengan kisah Nabi Musa kan? Nabi Musa ketika baru lahir dalam kondisi desanya, desa para budak dari Mesir itu sedang diperiksa oleh militernya Firaun, karena waktu itu Firaun memberlakukan kebijakan membunuh bayi laki-laki gitu kan. Lalu ibunya Nabi Musa menyimpan Nabi Musa di keranjang lalu dialirkan ke sungai. Itu hanya mungkin dilakukan jika jadi bayi itu hanya mungkin dialirkan ke sungai. Kalau situasi di darat itu jauh lebih bahaya. Kita pasti lebih mudah relate dengan kisah ini karena kita menyaksikan sendiri di berita bagaimana dulu pengungsi Suriah beramai-ramai melarikan diri melalui laut, ya, dengan apapun yang ada. Karena daratan di Suriahnya sudah tidak aman. Satu-satunya cara aman adalah keluar dari tempat itu, tapi satu-satunya cara menyeberang adalah lewat laut. Jadi berbagai cara gitu dilakukan. Bahkan kan kita pernah melihat ya poster seorang anak yang meninggal terombang-ambing di laut, terus dia terbawa ombak laut, akhirnya terdampar di pantai. Setragis itulah situasinya gitu. Nah, ibunya Nabi Musa saat itu juga harus menghadapi situasi yang sangat ironis. Bayinya baru lahir, tapi harus diselamatkan karena para militer itu datang ke rumah-rumah gitu untuk membunuh bayi. Akhirnya satu-satunya cara menyelamatkan, Allah mengilhamkan kepada hatinya ibu Nabi Musa dengan cara mengalirkan Nabi Musa itu ke sungai. Yang mana ibunya Nabi Musa tuh nggak tahu ini keranjangnya itu apa waterproof, water resistant, apakah akan aman sampai ujung, terus emang gimana perjalanan di sungainya, apakah akan lancar, karena sungai itu sendiri banyak buayanya, menurut riwayat begitu. Dan kemudian bayi Nabi Musa ditemukan oleh Asiyah, ya kan, istri Firaun. Dan ketika ditemukan oleh Asiyah lalu membawanya ke Firaun dan mengatakan kalimat dalam bahasa Indonesianya, bayi ini membuat mata saya sejuk. Gitu. Jadi ada kalimat itunya. Jadi bayi ini adalah qurrata ayun buat saya. Karena begitu melihat bayi ini, saya tuh langsung merasa bahagia. Memang begitu ceritanya. Makanya Asia itu langsung jatuh cinta sama Nabi Musa. Dan bahkan ketika bayi Nabi Musa itu ditunjukkan ke Firaun, Firaunnya juga menurut riwayat itu bengong gitu karena terpesona juga sama kelucuannya Nabi Musa gitu. Dan ya memang Allah sudah mengatur situasinya seperti itu sehingga Firaun itu tidak membunuhnya gitu. Nah, kata yang dipakai oleh Asia adalah bayi ini menjadi qurrata ayun buat saya. Bayi ini menjadi penyejuk mata buat saya. Coba bayangkan kenapa Asia merasa butuh penyejuk mata gitu, butuh qurrata ayun. Karena Asia adalah istri dari Firaun. Jelas mendapat bullying sudah pasti, bullying verbal minimal gitu ya, walaupun beberapa riwayat mengatakan ada bullying fisik juga. Jadi ada KDRT. Terus kalau mau lapor ke polisi ya nggak mungkin polisinya dimiliki oleh Firaun. Mau lapor ke petugas hukum yang nggak mungkin karena hakim terbesar tertinggi di negara itu ya Firaun gitu. Bahkan negara Mesir saat itu adalah negara terbesar di dunia saat itu. Jadi kalau dilihat dari situ Asia itu benar-benar terjepit gitu, nggak bisa kemana-mana. Jadi juga tidak bisa menyatakan keimanannya. Jadi di tengah stres luar biasa gitu ya karena menjadi istrinya Firaun, datanglah Nabi Musa dengan kelucuannya itu membuncahkan kebahagiaan dalam dirinya Asia. Sehingga Asia itu mengatakan begitu, bayi ini itu qurrata ayun buat saya gitu. Itu Asia. Ketika kemudian ibu Nabi Musa ketemu lagi sama Nabi Musa, kan kita tahu ya kisahnya, ibunya Nabi Musa akhirnya ketemu lagi sama Nabi Musa dan menyusui Nabi Musa. Bayangin ya bahagianya yang tadinya ibunya Nabi Musa tuh nggak tahu bagaimana nasibnya Nabi Musa yang baik, dan ternyata dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat dan dalam perlindungan, benar-benar perlindungan terbaik karena berada di istana, di mana di luar sana bayi laki-laki itu dibunuh, yang ini di istana dijaga ketat gitu. Dan bertemuan antara ibu Nabi Musa sama Nabi Musa pasti membuat ibu Nabi Musa menangis kan, nangis bahagia. Nah itu qurrata ayun. Jadi kualitas qurrata ayun itu seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya di doa yang tadi itu mendoakan istri dan mendoakan pasangan dan mendoakan anak itu supaya selalu bisa menjadi penyejuk mata, memberikan kita kualitas kebahagiaan yang membuncah, penuh rasa syukur, penuh rasa terpesona dan merasa situasi itu sangat luar biasa, yaitu seperti kualitas tangisnya ibu Nabi Musa seperti tadi gitu ya, seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut lagi, saya share lagi ayatnya. Nah, jadi qurrata ayun itu seperti itu. Terus ada tambahannya lagi, waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama,
pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika seorang ayah membaca doa ini, sang ayah itu menyadari kualitas istri yang diminta, didoakan, terus kualitas anak, cucu, cicit, buyut, keturunan yang seperti apa, yaitu kualitasnya qurrata ayun, dan ada tambahannya. Karena doa seperti itu, artinya kan untuk bisa mendapat kualitas itu, sang ayah itu menyadari, berarti ada yang harus saya lakukan dong. Kan nggak mungkin saya doa seperti itu, doanya keren banget, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Ya saya ongkang-ongkang kaki aja deh, ya udah deh, sayanya cuma mancing aja deh tiap hari gitu kan, nggak gitu ya. Berarti ketika membaca doa ini, sang ayah menyadari ada kualitas yang harus saya berikan juga sebagai kontribusi saya mendidik keluarga. Terus kontribusinya itu seperti apa, kualitas seperti apa? Ternyata kualitas dalam doa, kualitas ayah dalam doa itu sangat tinggi, yaitu muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Label muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang bertakwa, itu di Al-Quran di surat lain, itu disematkannya pada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah jelas kualitas dirinya adalah muttaqina imama. Bahkan kalau Ustadz Adreno Rusfi dan Ustadz Haris Santosa almarhum itu sering mengatakan bahwa muttaqina imama itu tuh seperti mission statement, pernyataan misi dari Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Kita itu adalah keluarga yang merupakan muttaqina imama. Jadi jagalah imanmu, jagalah ibadahmu, jagalah perilakumu, berdakwahlah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita adalah muttaqina imama. Dan doa kita tuh panjang sampai ke keturunan kita yang terakhir gitu. Yang maksudnya sampai akhir zaman. Oke, saya stop share dulu di sini. Saya izin dulu menunjukkan slide ya. Oke, sebentar. Tambahan informasi kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebentar ya, mudah-mudahan terlihat ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya cerita bahwa Al-Furqan ayat 74 adalah bagian dari rangkaian panjang gambaran kualitas ibadur rahman. Bisa dilihat ya di infografik ini, ada Al-Furqan ayat 63, Al-Furqan ayat 64. Jadi 63 itu kualitasnya rendah hati. Kualitas yang di ayat 64 selalu melakukan qiyamul-lail, yang 65 sampai 66 tidak mau masuk neraka, yang 67 bijak mengeluarkan uang, tidak berlebih-lebihan, tidak kikir dan juga tidak royal gitu ya, tidak glamor. Yang mana ini kalau buat zaman ini sangat relevan ya. Kita sudah tahu sampai ada istilah flexing gitu ya, yang menunjukkan kekayaan gitu. Nah, terus kemudian nomor yang 5-nya kualitasnya menegakkan tauhid dan tidak melakukan kejahatan. Itu di ayat 68 sampai 71. Terus kualitas berikutnya menjaga diri, kualitas berikutnya patuh. Nah, kualitas terakhir yang berdoa untuk keluarga itu yang ayat 74 ya, yang qurrata ayun tadi ya. Jadi sebenarnya yang ayat yang tadi kita bahas itu adalah satu dari 8 kualitas ibadur rahman yang dijelaskan di surat Al-Furqan. Oke. Nah, misalnya saya mau menunjukkan juga ini tadi ayatnya ya. Nah, ini tadi yang saya cerita tentang rob itu apa, terus hablana, terus azwajina. Jadi ada fungsi sinergi dan ada fungsi produktif. Berarti memang harus menghasilkan sesuatu gitu ya. Terus ada kata zuriyatina, ini keturunan, bukan hanya anak tapi juga cucu, cicit dan seterusnya. Terus qurrata ayun. Oke, nah ini yang tadi saya cerita bahwa muttaqina imama, pemimpin bagi kaum bertakwa, ada di ayat ini, dan di surat-surat yang lain muttaqina imama itu melekat pada kualitasnya Nabi Ibrahim. Jadi bayangan kita seperti tadi yang saya ceritakan, Nabi Ibrahim itu ketika membangun Ka'bah berdoa, datangkanlah dari anak cucuku, dari keturunanku seseorang yang akan mengajarkan kata-katamu, yaitu maksudnya mengajarkan kitab dari Allah, mengajarkan Al-Quran, terus memberi kabar gembira, begitu kan ya? Nah, itu diwujudkan nyata oleh Allah itu dengan hadirnya Rasulullah. Itu berapa generasi habis Nabi Ibrahim gitu kan? Kita tahu Nabi Ibrahim itu anaknya ada 2 ya, Ishak dan Ismail. Nabi Ishak sendiri kan anaknya ada beberapa keturunan yang menjadi nabi kan gitu ya. Tapi dari Nabi Ismail kemudian Nabi Muhammad lah yang kemudian menjadi nabi. Dan bahkan dari nabi terakhir yang muncul dari keturunannya Nabi Ishak itu adalah Nabi Isa. Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 700 tahun. Jadi kebayang bahwa doa yang tadi, Robbana hablana azwajina wazuriyatina, itu tuh
panjang sekali sampai bergenerasi-generasi. Dan itu Nabi Ibrahim kemudian dikatakan memiliki kualitas mutakina imama. Kita melalui doa yang tadi di Al-Furqan 74 diminta untuk berdoa hal yang sama, yaitu bahwa kita juga harus punya doa sama kuatnya, sama berpikir jauh ke depan, jangka panjangnya sama seperti Nabi Ibrahim. Kita tuh tidak tahu dari generasi keturunan kita tuh orang yang mana, generasi keberapa yang kemudian dia tuh jadi sebenar-benarnya qurrata ayun bagi seluruh rangkaian generasi keluarga besar ini. Itu karena Ibrahim yang kemudian menguatkan diri menjadi mutakina imamah. Dan ini sesuai dengan karakternya Nabi Ibrahim. Nah, ini tabel yang saya dapat dari Ustadz Hari Santosa almarhum. Ini juga sesuai dengan penjelasan Ustadz Adriano Rusfi. Di sini mengacu ke beberapa ayat, ada Al-Baqarah 129, ada surat ke-16 di ayat 120 sampai 122, ada surat Ibrahim juga. Jadi dari gambaran doa-doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim membacakannya, ini menunjukkan sekali kualitas dari doa yang kita bahas tadi di surat Al-Furqan ayat 74. Jadi memang ketika kita membaca doa itu, supaya kebayang ini role modelnya tuh seperti apa sih ketika kita membaca doa ini, bayangkanlah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membaca itu, Nabi Ibrahim itu tidak tahu siapa yang nanti dari keturunannya yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, lalu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu mensucikan mereka. Nabi Ibrahim itu nggak tahu, tidak tahu tentang itu gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu percaya bahwa Allah nanti akan mendatangkan sosok seperti itu. Dan sekarang bayangkan ya, kualitasnya seorang muttaqina imamah, pemimpin kaum bertakwa, coba bayangkan. Kalau kita melakukan ibadah haji, nah sebentar lagi kan ini lagi mau prosesi ibadah haji ya. Hampir 90% dari ritual ibadah haji itu mengikuti kisah hidup Nabi Ibrahim. Betul kan ya? Di akhirnya kan kurban sudah tahu kita ya sejarahnya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan sebelum-sebelumnya kan ada tentang sa'i dari Sofa ke Marwah. Terus ada tentang Jumroh Aqobah, ada tentang tawaf. Tawafnya sendiri mengelilingi Ka'bah. Ka'bahnya dibangun sama Nabi Ibrahim. Ada keutamaan sendiri sholat di depan makom Ibrahim. Begitu kan ya? Jadi ada banyak sekali ritual ibadah haji yang itu tuh mengacu pada kisah hidup Nabi Ibrahim. Seperti Nabi Ibrahim itu didaulat oleh Allah sebagai ini loh kualitas paling keren, paling terbaik, paling maksimal, paling optimal dari label muttaqina imamah. Jadi lain kali ketika kita membaca doa dari surat Al-Furqan ayat 74, kita ingat-ingat tuh role model kita Nabi Ibrahim. Ternyata seperti itulah kekuatan doanya Robbana hablana azwajina wa dzurriyyatina itu sampai panjang banget, sampai ke bagaimana Nabi Ibrahim akhirnya dikabulkan doanya dengan hadirnya Nabi Muhammad ratusan tahun kemudian. Begitu ya. Nah, dari sini kita bisa diskusi ya, mudah-mudahan jadi lebih tergambar bagaimana doa ini tuh sebenarnya punya makna yang benar-benar kuat. Dan jika kita membaca doa ini selalu, mudah-mudahan itu juga jadi reminder buat kita bahwa ternyata kita sebagai orang tua, kita bukan hanya memikirkan anak kita gitu ya, yang lahir di keluarga kecil kita. Ternyata apa yang kita lakukan itu berefek jangka panjang. Bahkan saya ingat ya, Bu Eli Risman itu pernah menyampaikan, kalau kita mendidik anak kita dengan baik, dengan benar, pengasuhannya sesuai Al-Quran dan hadis, maka yang kita lakukan itu kita menyelamatkan cucu. Doa ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mengasuh mereka dengan baik dan kita menjadikan diri kita muttaqina imamah, kita tuh bukan hanya menyelamatkan cucu, tapi juga cicit dan generasi berikutnya. Maka penting buat kita setelah membaca doa ini, apa ya hal-hal yang harus saya lanjutkan dari generasi-generasi sebelumnya di keluarga besar saya yang itu tuh baik dan membangun untuk kehidupan keluarga yang kuat, kokoh gitu ya, sehingga setiap generasi itu selalu menjadi muttaqina imamah. Apa yang baik itu saya lanjutkan. Apa ya yang tidak baik? Berarti itu tidak boleh saya lanjutkan. Saya harus mengubah ceritanya. Karena seperti halnya Nabi Ibrahim itu juga mengubah cerita garis keluarganya. Ayahnya adalah pembuat berhala dan Nabi Ibrahim mengubah cerita itu. Nabi Ibrahim itu bukan hanya menemukan tauhid, bukan hanya menemukan Allah. Nabi Ibrahim itu menjadi nabi dan Nabi Ibrahim itu menjadi kakek moyang gitu ya dari Nabi Muhammad. Hadirnya Nabi Muhammad adalah pengabulan doa dari Nabi Ibrahim yang menyatakan dirinya menerima tugas sebagai muttaqina imamah. Jadi lain waktu kita membaca doa ini,
kita rasakan betul dan hayati betul, ternyata doa ini tuh bobotnya tuh berat, luar biasa. Berat tuh dalam arti penuh makna, doanya luar biasa dalam, dan itu tuh kayak Allah tuh siap kok untuk memberikan, siap untuk mengabulkan. Allah akan melihat ikhtiar kita, bagaimana kita sebagai orang tua menjadi mutakina imamah di keluarga kita dan di garis keturunan keluarga kita seterusnya. Kita baca doa ini terus setiap hari, mudah-mudahan dengan begitu Allah berikan kekuatan, kemudahan, kelancaran bagi kita untuk menjadi mutakina imamah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, dan itu adalah bentuk kontribusi kita bagi kehidupan anak cucu kita, anak cucu cicit dan keturunan kita seterusnya. Begitu ya dari saya. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Mbak Lydia. Silahkan. Ya Allah, makasih banyak Teh Elma. Alhamdulillah, luar biasa ya Bapak Ibu. Ternyata di surat Al-Furqan ini Allah itu ingin menyampaikan ya Teh ya ke hamba-hambanya bahwa ciri-ciri ibadur rahman itu adalah yang benar-benar meyakini gitu ya Teh ya. Bahwa Allah itu Rob yang memelihara gitu ya Teh ya, memenuhi kebutuhan manusia, dan kalau kita meminta untuk dapat hadiah itu, kalau kita meyakini insya Allah gitu ya Teh ya, Allah itu apa namanya tuh akan mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita yakin gitu ya Teh ya sama Allah dan juga sama doa ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Teh Elma untuk sharingnya. Jadi sekaligus mengingatkan juga, katanya kalau misalnya kita mau ngobrol sama Allah, ketemulah Allah dalam sholat gitu ya. Ketika kita mau ingin tahu apa yang ingin Allah sampaikan untuk hambanya gitu ya, maka bacalah Quran dan dalami Quran dengan sebaik-baiknya gitu ya Teh ya. Dan alhamdulillah di sebuah hari menjelang pagi ini kita benar-benar sama-sama dapet nih ternyata definisi penyejuk hati dan doa yang ternyata benar-benar kuat banget ini ya Teh, kalau misalnya kita yakin banget itu ternyata dalam sekali. Baik, mangga Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan pada Teh Elma terkait tadi ya bahasan kita tentang anak sebagai penyejuk hati, terkait ibadur rahman, terkait istri penyejuk hati, dan juga suami-suami menjadi pemimpin gitu ya bagi orang-orang yang bertakwa. Kami persilahkan, boleh langsung raise hand atau misalnya di chat juga boleh. Mangga. Oh ini, ada Pak Lukman nih. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam, Teh Lydia. Mangga, Elma, terima kasih. mangga Langsung nih silakan Teh Lydia. Pak. Mangga boleh. Ya. Baik Teh Elma, ini mau bertanya nih yang berkaitan dengan tema tadi, anak sebagai permata hati. Mungkin pertanyaan ini tampaknya Teh Lydia, Teh Elma ini mewakili kegundahan kita sebagai guru ya. Jadi Teh Elma, saya seringkali menerima keluhannya, bukan keluhan, curhatan dari guru-guru terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita begitu. Anak-anak kita sendiri Teh Elma, sementara di sisi yang lain secara waktu kita itu juga terporsir untuk mengajari anak orang lain gitu Teh Elma. Nah itu kira-kira ada trik ya dari Teh Elma yang mungkin mengajar di sekolah yang agak berbeda ya sistemnya dengan sekolah formal secara keseluruhan. Dan di sini kan hadir guru-guru di Darul Hikam. Nah curhatan itu seringkali muncul Teh Elma, jadi kita akan mendidik ke anak-anak orang lain, tapi terkadang begitu ya Teh Elma, terkadang anak kita sendiri karena mungkin kita pulang maghrib gitu ya, sudah mengajar di sekolah ada aktivitas yang lain, tapi putra-putri kita sendiri kadang-kadang agak-agak luput gitu Teh Elma dari pendampingan kita begitu. Nah mungkin ada trik atau pengalaman dari Teh Elma sehingga anak sebagai permata hati ini tetap kita akan bisa jaga gitu sampai mereka bisa dewasa. Itu mungkin Teh Elma, hatur nuhun. Iya, Ya, baik. Hatur nuhun pertanyaannya Pak Lukman. Ini karena ditanyanya tips dari saya ya, sebenarnya tips saya teh out of the box ini teh. Jadi kalau misalnya dirasa, wah ini kok anti mainstream gini sih tipsnya gitu ya, saya belajar dari pengalaman ya, demikian adanya gitu. Sebagai gambaran dulu, anak saya pun yang pertama dari kelas 1 sampai kelas 6 kan sekolah formal ya, jadi saya melihat sendiri bagaimana kesibukan gurunya gitu. Dan salah satu momen yang paling membuat saya sedih sehingga kemudian kalau di sekolah kami itu kebijakannya jadi beda terkait orang tua dan guru sebagai orang tua dan juga harus mengasuh anaknya ya.
Jadi dulu tuh waktu saya kalau nggak salah anak saya tuh kelas 3 kalau nggak salah, gurunya itu hamil lalu melahirkan, kan tentu cuti melahirkan ya, dan karena sesudah cuti melahirkan itu masuk bulan keempat kan harus masuk lagi ya, bu gurunya tuh. Terus bu gurunya tuh sempat bilang, saya tuh mengajukan perpanjangan cuti ke sekolah, tapi kemudian kata sekolah nggak bisa karena kalau mau cuti berarti nggak akan dibiayai, nggak akan digaji gitu, nggak akan dapat gaji. Sementara kalau masih cuti melahirkan jarak yang rentang waktu yang 3 bulan itu masih dapat gaji. Di situ gimana ya? Saya sebagai orang tua siswa teh asa aya nu nyentuh gitu karena hati gitu ya dalam hati saya tuh. Lah kok ini teh kan ibu baru melahirkan atau pasti butuh didukung, butuh bantuan. Kalaupun nggak bisa ngasih apa-apa gitu ya, setidaknya jangan nambah pikirannya gitu dalam bayangan saya. Saya sebagai ibu 6 anak ya tahu bagaimana rasanya baru melahirkan gitu. Dan di situ tuh buat saya tuh kok jadi asa aneh ya gitu aturannya. Tapi ternyata yang merasakan bahwa itu tuh aneh itu cuma saya aja gitu. Ibu yang lain tuh kayak, iya dah di perusahaan saya gitu dah gitu. Di pabrik saya gitu dah. Dari situ saya jadi berpikir, itu kan perusahaan, itu pabrik, tapi kan ini kan sekolah ya, masa sekolah teh mau disamain sama pabrik gitu aturannya gitu dalam pikiran saya waktu itu. Terus ketika saya melihat lagi guru-guru lain yang anaknya masih kecil-kecil, gurunya masuk ke kelas gitu ya, si anaknya teh ikut tapi main di luar gitu. Terus saya yang baru aja ngantar anak, aduh ini kasihan ini anak main sendirian gitu. Walaupun ada di keluarga saya yang lain itu kakak ipar juga mengajar gitu di sekolah dan di sekolahnya ada daycare. Jadi ditemenin gitu anaknya. Tapi tetap menurut saya tuh sakumaha gitunya kok gurunya sibuk sama anak orang lain gitunya 100% berdedikasi mengasuh anak orang lain barijeng mungkin orang tuanya juga nggak 100% amat gitunya mengasuhnya gitu tetap aja bawa PR masalah dari rumah gitu ke sekolah tapi si gurunya sendiri itu jadi kesulitan mengasuh anak gitu dan jadi dari pengalaman saya itu mengamati itu semua dan begitu banyak hal yang menyayat hati gitu buat saya gitu, sebagai seorang ibu akhirnya di situ tuh kalau kami di sini di Sekolah Alam Yogyakarta itu karena memang informal ya jadi kami bikin aturan sendiri jadi di situ kami mewajibkan bahwa setiap guru itu harus membawa anaknya berapapun usia anaknya saya ketika mengajar saya pun bawa bayi saya ngajar tuh sambil gendong bayi dan kalau bayi saya nangis ya saya bilang izin ya saya bunda mau menyusui saya memang mau menyebut diri bunda jadi kebiasaan anak-anak manggil saya bunda mau menyusui dulu ya silahkan kerjakan dulu yang ini gitu atau kadang di situ switch sama guru yang lain gitu jadi dari situ ternyata setelah 3 tahun berjalan efeknya buat anak-anak didik adalah mereka melihat bahwa gurunya teh manusia itu pertama karena gurunya manusia, punya keluarga, ternyata bagi sang guru, keluarga itu nomor 1. Dan karena keluarga nomor 1, saya jadi mikir, saya sendiri ngurus keluarga saya apa enggak? Terutama buat anak-anak yang besar ya, anak-anak besar itu jadi mikir, si ibu aja ya, kalau mau ke sini dia teh nyapu rumah dulu, masak dulu, dan sebagainya, bawa makanan ke sekolah, terus ketika makan siang tuh dia teh sambil makan bareng sama suaminya, karena suaminya juga guru di sini, terus sambil nyuapin anaknya, terus sambil nyusuin anaknya gitu ya. Jadi wah semua teh tidak tampak terpisah antara aktivitas sekolah sama aktivitas di rumah karena memang core utama dari sekolah ini itu adalah keluarga. Jadi dari situ si anak-anak teh jadi belajar mengurus keluarga karena saya juga jadi melihat bukti nyatanya beberapa narasumber parenting itu sering bilang bahwa anak-anak itu meneladani bukan dari kata-kata orang tua, bukan dari kata-kata guru. Jadi bukan dari kata-kata, yang diteladani adalah perilaku, sikap, pilihan keputusan, gestur, intonasi, pola pikir. Ternyata itu yang di copy paste. Jadi ketika guru-gurunya menampilkan diri selalu membawa keluarganya kemana-mana dan bahkan orang-orang termasuk anak didik lah yang harus mau menyesuaikan diri ketika si guru teh harus ngurus anaknya gitu ya bahkan kadang anak didik juga ikutan bantu ngurus anaknya juga nyari upahan gitunya di PPND itu teh bisa sambil belajar bareng kita teh sambil mepende bayi gitu ternyata itu membuat si anak-anak didik itu pulang ke rumah dan mereka tuh ngebantuin orang tuanya ternyata itu ya efek yang tak terduga gitu ya. Padahal tadinya kami berpikir kami ingin memanusiakan guru selayaknya manusia, dia harus mengurus keluarganya, yuk wis keluarganya di bawah. Jadi justru kami wajibkan kalau kami dan tidak ada istilah cuti tertentu. Ya kalau Anda
misalnya anak sakit, Anda perlu pulang, ya pulang aja gitu. Kalau di sekolah kami memang guru itu boleh izin, boleh cuti untuk urusan keluarga, cukup hanya izin aja, nggak akan dipotong gaji, nggak akan dihitung, oh kamu jatah cuti sekian, nggak akan gitu. Karena dalam bayangan kami ini sekolah, kami mendidik manusia, jadi jangan perlakukan gurunya seperti karyawan pabrik. Jadi aturannya tidak sama. Jadi kalau ditanya tips ya, kalau ditanya tips kan berarti apa yang sudah efektif ya, yang sudah berhasil. 3 tahun kami berjalan, ternyata itulah yang efektif. Begitu. Jadi aturannya dibuat memanusiakan manusia, memudahkan setiap guru itu perform sebagai anggota keluarga yang baik. Itulah ternyata yang membawa pesan terbesar pada anak-anak didik, sehingga anak-anak didik itu belajar dengan keyakinan penuh bahwa saya belajar karena saya punya kapasitas fitrah belajar saya sehat, karena saya ingin menumbuhkan fitrah-fitrah dalam diri saya sehat. Fitrah-fitrah saya itu tumbuhnya di rumah. Di sekolah, guru itu membantu orang tua saya untuk menumbuhkan fitrah-fitrah saya. Jadi tempat kembali saya itu selalu ke rumah, selalu kepada orang tua saya. Bakti utama saya itu selalu kepada orang tua. Ternyata pesan-pesan itu tuh sampai setiap waktu. Jadi ketika anak itu misalnya, Bapak, Ibu, saya izin tidak bisa masuk karena mau bantu ibu saya jaga adik. Itu boleh. Bantu ibu saya lagi harus beres-beres di rumah karena habis ada kedatangan keluarga besar, baru pulang, di rumah sangat berantakan. Oh iya boleh gitu. Jadi semua hal-hal urusan keluarga selama informasinya jelas boleh. Si siswa boleh, si guru boleh gitu. Bahkan beberapa kali ada siswa juga yang Bapak Ibu mohon maaf saya harus bawa adik saya karena nggak ada yang jagain di rumah, boleh ya adik saya ikut main sekolah? Ya boleh. Bahkan kalau mau diikutkan dulu ke kegiatan anak-anak yang usia TK SD juga boleh gitu. Ternyata dengan membuat aturan-aturan yang memudahkan manusia menjadi manusia dan manusia mengurus keluarganya, ternyata itu efeknya tuh sangat apa ya, kejadian-kejadian kurota ayun itu terjadi banyak gitu. Ada orang tua yang ketika ini kan kebetulan kalau kami belum libur ya, kami tuh siswanya udah libur tapi gurunya belum. Ada sesi namanya progress discussion. Jadi kalau kami bukan setor rapot ke orang tua, tapi kita duduk bareng dan mendiskusikan progres anak. Guru menceritakan pengamatan, orang tua menceritakan pengamatan. Nah, ketika orang tua menceritakan pengamatan, kami tuh baru ngeh gitu bahwa anak saya tuh jadi lebih rajin bantu, lebih sering nanya perasaan saya, lebih sering bertanya inisiatif apa yang bisa saya lakukan buat memudahkan pekerjaan Bapak Ibu, terus lebih sering melakukan hal-hal yang bantuan-bantuan yang ternyata itu tuh copy paste dari cara guru-gurunya. Jadi cara si guru perempuan membantu suaminya yang mana itu guru laki-laki, guru perempuan mengasuh anaknya, kan dia jadi tahu ngasuh adik tuh kayak gini. Sekarang kita sering menemukan ya anak-anak yang sibuk bersekolah, mereka punya adik di rumah, tapi mereka nggak tahu gimana cara ngurus adiknya. Anaknya udah usia SMP, SMA, tapi ganti popok anaknya, ganti popok adiknya aja nggak bisa, ngajak main adiknya aja nggak bisa kan gitu ya. Nah, ternyata memang situasi yang disetting di sekolah sedemikian rupa menjauhkan sekolah dari keluarga. Jadi saya mohon maaf, benar-benar mohon maaf karena ditanyanya berdasarkan pengalaman dan tips, ternyata itulah yang paling efektif gitu. Nah, kalau misalnya di sekolah formal bagaimana melakukannya? Kalau menurut saya sih itu benar-benar tergantung kebijaksanaan dari sang pimpinan ya. Karena saya pernah melihat beberapa teman juga yang punya sekolah itu berhasil melakukannya. Bisa gitu. Saya di sekolah saya mau ngasih cuti melahirkannya 6 bulan gitu. 6 bulan gitu. Full gaji gitu. Terus misalnya nanti mah boleh bawa bayinya. Nanti dia dikasih jam ngajarnya singkat gitu. Terus kalau dia mau menyusui boleh izin keluar. Oh ternyata bisa ya gitu, saya pikir teh gitu ya, oh ternyata bisa ya, bisa, ternyata itu benar-benar tergantung pimpinan gitu. Dan percayalah ketika kita mengikuti niat baik dalam diri kita dan kita menerjemahkannya menjadi ikhtiar-ikhtiar yang baik sebagaimana Allah menggariskannya, saya sebut sebagaimana Allah menggariskannya, misalnya gini, Allah mewajibkan setiap manusia itu birrul walidain kan ya, berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kami, kebetulan salah satu guru kami waktu itu ibunya jatuh, stroke dan harus dirawat. Kalau kami melarang guru kami untuk cuti, bukan cuti ya, izin mengurus ibunya, dan itu izinnya sampai 2 minggu, bulan depannya izin lagi seminggu, karena di beda kota gitu, di kota yang berbeda ibunya. Kalau kami menghambatnya dengan aturan-aturan dan birokrasi yang ketat, kami khawatir kami yang kena dosa karena menghambat orang dari birrul walidain. Sama birrul walidain itu wajib gitu. Bekerja kan apalagi buat perempuan itu kan tidak wajib, itu mubah gitu. Masa yang mubah didahulukan, yang wajib malah ditinggalin, kan nggak lucu ya gitu. Ya nanti malaikat mana yang nulis Rocky Papa Atid nih gitu ketika itu dilakukan. Terus juga misalnya hal lain yang digariskan Allah, bayi disusui sampai 2 tahun itu kan wajib ya.
Jadi kalau kami sebagai sekolah itu menghambat bayi disusui sampai 2 tahun dengan cara menjauhkan sang ibu dari sang bayi gitu ya, dengan aturan-aturan tertentu yang akhirnya si ibu teh ya udah deh akhirnya kepotong gitu waktu menyusuinya, ya itu berarti kami dong yang dosa gitu. Dalam pikiran kami gitu waktu itu. Di Al-Quran sama hadis gimana sih mestinya kita mengaturnya? Oh ya udah deh gitu, diikutin aja seperti itu. Yaudah kami terapkan. Dan di awal-awal tentu anak-anak tuh sempat bingung ya, Kak. Apalagi kan kami baru 3 tahun berjalan, jadi ada anak-anak yang datangnya dari sekolah formal. Ini kenapa si guru bawa bayi, mana oa-oa lagi, cuma bisa efektif setengah jam, selebihnya kami diminta menyimak video pembelajaran, terus menulis. Tapi ternyata efeknya tuh bukan di 2 jam belajar itu. Efeknya tuh yang dibawa pulang ke rumah. Dan kami mendapat testimoninya tuh langsung dari orang tua, ketika orang tua mengatakan, wah anak saya jadi beda ya, aku jadi perhatian sama saya, kok jadi bisa ngajak main adiknya, kok jadi mau bantu di dapur, kok jadi, wah pokoknya saya tuh sekarang tuh berkeluarga tuh jadi gampang. Bahkan anak-anak yang besar, karena memang di sekolah kami tuh ada topik-topik tentang mengelola emosi, jadi setiap perasaan anak-anak tuh dibahas gitu ya. Ada masalah keluarga, kami bantu untuk, jadi kamu bisa melakukan ini loh di rumah, kontribusi yang bisa kamu lakukan, kamu bisa bantu ibu kamu, bisa bantu bapak kamu, dan sebagainya gitu ya. Ternyata ada beberapa keluarga pulang lebaran, itu cerita ke kami, anak saya tuh udah ikut bantu menyelesaikan konflik keluarga. Wah, saya tuh di situ kayak, oh ya Allahu Akbar, luar biasa gitu. Ternyata hanya bermula dari mengikuti gimana aja konsep yang diberikan sama Al-Quran dan hadis gitu. Kayaknya ada tanggapan ya dari chat. Ya, itu bisa juga jadi solusi ada daycare. Yang penting kalau menurut saya jangan sampai kita fokus pada ya kan aturannya begini gitu. Kalau saya merasa aturan itu mestinya memudahkan, bukan menghalangi gitu. Jadi kalaupun sudah ada fasilitasnya, ya pastikan ada fasilitas, tapi aturannya juga dibuat memudahkan sehingga sang ibu itu tidak merasa bersalah. Saya pernah menemui beberapa guru, ini sekolah lain ya di Jogja, yang dia ditegur sama kepala sekolah. Udah toh simpan bayinya di daycare, udah waktunya kamu masuk, kamu udah telat 5 menit. Dari si ibu itu tadi dikritik, ditegur, bahkan dalam momen-momen tertentu dihina gitu. Yang sampai membuat si ibu itu akhirnya resign. Karena sakit hati gitu, saya mau ngasuh anak saya aja nggak bisa gitu. Iya dia tetap kok masuk, tapi dongkol gitu hatinya. Saya nggak bisa kebayang bagaimana seorang guru yang bersedih, yang merasa sedang sangat kecewa, terus dia harus ngajar. Gimana perasaannya ya? Mungkin asinya aja nggak keluar kan dia stres gitu. Itu jadi maksud saya khususnya untuk topik-topik terkait keluarga, karena sekolah itu tujuannya mendidik anak, maka mudahkanlah guru untuk mendidik anaknya. Begitu mungkin tips dari saya, mohon maaf sekali tidak mainstream dan out of the box. Begitu. Saya kembalikan lagi kepada Teh Lydia. Silahkan Teh. Ya, terima kasih banyak Teh Elma. Mungkin sefruit tipsnya kalau sesuai sama value Darul Hikam, boleh di ini ya. Pak Lukman barangkali ada pertanyaan lanjutan? Ya, cukup. Bu. Jadi memang tadi mungkin penguatannya bahwa lembaga juga harus fleksibel ya dengan kondisi keluarga gitu ya, Teh Elma ya. Insya Allah kalau di Darul Hikam, Teh Elma ada daycare sangat membantu Teh Lydia ya. Jadi tidak terlalu jauh bisa menyusui juga gitu ya karena jaraknya dekat. Terima kasih Teh Elma tipsnya, Tur Nuhun. Sami-sami, alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak Teh Elma, Pak Lukman. Mangga selanjutnya, ada Farisan nih. Assalamualaikum Farisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak, dikadain. Ya. Terima kasih Teh Elma, luar biasa pemaparannya ya. Dari sini berarti sebetulnya temanya harusnya bukan hanya anak permata hati. Tadi saya dikuatkan oleh Teh Elma, ada wa di situ. Berarti juga pasangan juga harus permata hati berarti ya. Iya. Dan begitu saya lihat kalimat qurrata ayun dalam Al-Qur'an, sekedar sharing Teh Elma, ternyata satu ada di pemilihan pasangan, surat Al-Ahzab, Nabi, kemudian kisah Nabi Musa tadi Teh Elma sudah sampaikan, juga kisahnya Maryam juga ada qurrata aini, juga ada qurrata aini mereka yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud, ya yang menjauhkan perutnya dari ranjang untuk sholat tahajud, mendapatkan pahala yang menyejukkan mata. Tadi disampaikan juga dalam catatan-catatnya. Sehingga sebetulnya harusnya yang permata hati itu adalah pasangan dan juga anak begitu. Tapi bukan ke sana pertanyaannya. Ini berkaitan dengan bahwa doa ini sudah jadi doa sering disampaikan di Darul Hikam, Elma, termasuk kalau ada doa-doa bersama dengan orang tua. Nah, relate tidak begitu? Yang dimaksud pasangan itu bukan hanya suami istri, tapi
pasangan sekolah dengan orang tua. Sehingga yang kita harapkan zuriyah ini generasi siswa-siswa yang kita berusaha didik untuk menjadi permata hati tadi ya. Nah, satu itu apakah dilihat tidak yang dimaksud azwajan itu bukan hanya hubungan suami istri, tapi karena saya melihat di Darul Hikam bagaimana sekolah dengan orang tua itu diajak terus untuk berkontak begitu ya. Ada konsultasi, dipanggil lagi orang tuanya, bukan karena ada masalah, tapi karena memang berusaha untuk membangun relasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, ini apakah ada hubungannya, tidak ada relevansinya dengan doa ini? Karena doa ini sering disampaikan di depan orang tua. Nah, yang kedua, bagaimana begitu ya upaya kita sebagai guru? Apakah harus jadi dulu ibadur rahman, ya harus tadi yang disampaikan dalam infografis, baru bisa mencetak generasi yang qurrat a'yun ya, sebanyak itu siswa-siswa kami ya di Darul Hikam misalkan, atau ya belum sih jadi sosok ibadur rahman seperti yang disampaikan dalam infografis tadi dalam penjelasan sholat sebelum ayat-ayat sebelumnya, tetapi bisa itu atau bagaimana begitu? Apakah harus ibadur rahman dulu atau yang belum pun masih bisa begitu? Mudah-mudahan dipahami pertanyaannya Telma. Itu mungkin, terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang saya pahami ya tentang kata azwajina, memang artinya pasangan yang dengan situ tuh ada anak dan keturunan. Karena ketika kata istri yang dipakai bukan azwajina, itu istri sebagai seseorang yang dinikahi. Tapi kalau pakai kata azwajina itu istri yang dari situ ada pasangan. Misalnya, saya lupa persis suratnya ya, tapi Nabi Zakaria dalam Al-Quran, dan ketika disebutkan itu dengan istrinya, itu ada dua kata dipakai di ayat yang berbeda, surat yang berbeda. Jadi ada ayat yang mengatakan istrinya Zakaria dan pakai katanya istri, dan ada yang pakai kata zauja yang tadi pasangan. Terus kalau ketika yang pakai kata zauja itu di situ sudah ada Nabi Yahya. Kalau waktu pakai kata istri, Nabi Yahyanya belum lahir. Itu bedanya ya. Jadi kalau mengacu sama yang itu berarti zaujah teh memang istri, tapi yang dari situ kemudian ada pasangan. Contoh lain adalah di surat Al-Baqarah, saya lupa persisnya ayat 30 berapa ya, pokoknya ayat 30-an. Kan di situ diceritakan penciptaan Nabi Adam. Lalu diciptakan Hawa. Nah, ketika Nabi Adam dan Hawa itu diperintahkan masuk surga sama Allah, di situ pakai katanya dan masuklah kamu dan istrimu ke surga, dan yang dipakai adalah kata zaujah. Jadi dari situ tuh seperti Allah tuh udah ngasih tahu bahwa ini adalah istrimu, nanti akan ada keturunan dari sini gitu. Pakai katanya zaujah juga gitu. Dan di situ juga digambarkan bukan pakai kata istri yang tadi yang seperti di kata yang dipakai di cerita Nabi Zakaria sebelum punya Nabi Yahya. Jadi sepertinya kalau dilihat dari azwajina memang betul pasangan, tapi pasangannya tuh spesifik yang dari situ tuh hasil dari pasangan itu salah satunya adalah anak. Kalau dikaitkan dengan bisa nggak itu disamakan dengan relasi antara sekolah sama orang tua? Sekarang kalau kita pahami seperti ini, ketika Al-Quran itu turun di abad abad 14 abad yang lalu ya, abad ke-7, dan Rasulullah itu mendidik berdakwah kepada para sahabat, itu kan bukan pakai sekolah sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dilihat konteksnya, bersandingnya orang tua, misalnya Rasulullah itu berdakwah pada pasangan orang tua itu punya anak. Nah kan Rasulullah juga memberikan nasihat bagaimana mendidik anak itu gitu. Tapi relasi antara Rasulullah sama orang tua yang mendidik anak itu bukan relasi antara sekolah dan orang tua. Karena di zaman itu memang tidak ada sekolah gitu. Nah, jadi makanya yang ada itu pola-pola mendidiknya itu kan di masjid, habis sholat, muncullah lingkaran, terus dari situ berkumpullah orang-orang, ya makanya liko itu kan ini berkumpul ya, berkumpullah orang-orang, terus di situ sang ulama mengajar, kan begitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi kan dulu belajar dengan cara seperti itu. Maka kalau menurut saya sih kalau dikaitkannya dengan relasi orang tua sama sekolah, kayaknya bukan kata itu yang paling pas. Tapi saya juga nggak tahu ya kata apa yang paling pas. Karena kalau di Al-Quran kan memang gambaran-gambaran aktivitasnya itu mengacu pada kejadian di abad ke-7 itu gitu. Terus kalau tentang yang
Apakah kalau menjadi guru memang harus ibadur rahman dulu? Kalau saya sih percaya kalimat yang Ustadz Haris Santosa almarhum sering sampaikan, raise your child, raise ourselves. Jadi ketika kita menumbuhkan anak kita, itu sebenarnya kita yang menumbuhkan anak-anak, sebenarnya kita juga sedang menumbuhkan diri kita sendiri. Itu sebenarnya rada-rada mirip dengan kalimat yang sering ibu-ibu tanyakan, aduh saya tuh punya masalah trauma, saya tuh punya masalah inner child, apa saya tuh harus selesai dengan diri saya sendiri dulu, baru saya tuh bisa mengasuh anak. Kalau saya yakinnya begini, Allah memberi anak di waktu yang tepat. Allah menjadikan kita guru terhadap anak yang itu, persis yang itu, juga pasti di waktu yang tepat. Karena itu seperti berjodoh gitu ya. Kenapa kok qadarullah pas anak itu sekolah di sekolah kita, pas gurunya itu kita. Nah, berarti itu Allah yang sudah mengatur ya. Nah, berarti itu timingnya pas, dan timing yang pas itu Allah yang maha tahu. Itu tuh pasti pas. Jadi kalau kita menjadi guru terhadap anak-anak tertentu, saat itu kita merasa, oh saya kayaknya masih ada kekurangan deh. Belum lancar qiyamul lailnya, belum ini. Wah, belum masuk nih dalam kategori ibadur rahman. Terus gimana atuh? Gimana saya bisa mendidik anak gitu? Nyatanya, faktanya, realitanya adalah Allah yang menetapkan kita menjadi guru dari anak itu. Artinya Allah itu menitipkan kepercayaannya bahwa kamu bisa kok mendidik anak-anak ini. Ketika kita diberi tugas sama Allah, di situ juga kita akan diberi kemampuan. Dan sama seperti seorang ibu yang kemudian melahirkan anak. Kalau ditanya siap nggak jadi ibu? Rata-rata sih jawabnya nggak siap, apalagi kalau anak pertama ya. Pasti aduh gimana sih ngasuh anak itu, mendidik anak tuh gimana. Tapi Allah tuh bukan minta kitanya siap 100% dulu, dan kita tidak akan pernah bisa siap 100% kalau anaknya nggak ada. Kita nggak akan pernah bisa benar-benar menjadi guru yang baik kalau nggak pernah ada anak didiknya gitu. Jadi memang itu tuh seiring sejalan kita bertumbuh bersama dengan sang anak. Nah, memang menariknya adalah Allah memberi kapasitas lebih kepada guru. Kapasitas lebih artinya harus digunakan jauh lebih baik daripada anak-anak kita. Kalau kita melihat anak-anak kita perilakunya belum dewasa, ya namanya juga anak-anak ya. Nah, kita yang dewasa, yang gurunya, kita jangan kekanak-kanakan gitu. Jadi perilaku kita haruslah perilaku yang memang mencerminkan sikap-sikap yang pantas jadi role model anak. Misalnya, contoh, kita lagi ngajar di kelas gitu ya, terus anak tuh ribut banget ya, misalnya nggak mau diam misalnya, atau ada anak yang nggak ngerjain PR, atau ada beberapa hal lah yang membuat kita kesal gitu ngajar di kelas itu, terus kita tuh punung gitu ya, itu mending ngeselin banget di kelas ini. Tahu-tahu kita tuh pergi aja ya. Terus udah gitu ditanya sama ketua murid gitu, Bu, mau masuk lagi nggak Bu ke kelas? Ini kan jamnya belum selesai. Tahu liur ngurus kamu teh, misalnya gitu ya. Itu kan kita punung ya. Kita kayak kesel tapi nggak melakukan apapun perilaku proaktif dan aktif untuk memperbaiki ruang kelas. Di situ kita sedang bersikap kekanak-kanakan. Jadi akhirnya yang dilihat sama si anak teh, oh geningan orang dewasa juga, kalau marah teh boleh pundung kayak gitu, tahu-tahu pergi aja ninggalin tanggung jawab. Oh boleh ya ternyata kayak gitu teh. Nah gitu, jangan sampai kita seperti itu. Kita orang dewasa, tapi karena ketidakmauan kita untuk menjadi pribadi dewasa di depan anak-anak, ternyata sadar tidak sadar kita itu tidak berperan sebagai pendidik. Yang Allah lihat itu adalah ikhtiar kita untuk terus-menerus menjadi pendidik yang ibadur rahman. Kalau ikhtiar kitanya kelihatan sama Allah terus-menerus kita upayakan, Allah akan menghadiahkan kita kemampuan dan kekuatan untuk jauh lebih baik lagi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Gitu. Kalau Allah melihat kita tuh benar-benar berniat, benar-benar berusaha, yang tadinya kita kira kayaknya baru 6 bulan lagi deh perilaku saya jauh lebih baik. Ternyata Allah berkenan mempercepat waktunya. Dalam waktu 2 bulan aja sudah ada pribadi yang benar-benar jauh lebih baik yang tampil dari diri kita. Sehingga anak-anak tuh juga jadi belajar dari situ. Ternyata guru juga terus belajar, bukan cuma belajar secara akademiknya, tapi belajar memperbaiki terus kualitas dirinya. Sehingga isinya Darul Hikam itu adalah guru-guru yang terus-menerus selalu berupaya menjadi ibadur rahman. Dan sebagai satu lembaga besar, akhirnya anak-anak pun terkondisikan melihat contoh-contoh role model ibadur rahman itu seperti apa. Begitu kalau menurut hemat saya. Silakan saya kembalikan lagi pada Teh Lydia. Iya, terima kasih banyak Teh Elma. Gimana Farisan? Ada pertanyaan tambahan? Ya, cukup. Terima kasih Teh Elma, luar biasa menginspirasi. Terima kasih. Iya, luar biasa ya ini pertanyaan Farisan dan juga jawaban Teh Elma semakin membuka bahwa ternyata dalam Al-Quran itu sebuah kata
maknanya itu dalam gitu ya Teh. Bahkan kata jauza di berbagai ayat juga luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita dapat banyak wawasan dan juga mengingatkan kembali tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya, barangkali Teh Elma luar biasa. Ini tadi pertanyaan Farisan juga mengingatkan saya bahwa guru-guru Darul Hikam itu luar biasa Teh, pelayanan ke orang tuanya. Wah gitu ya, 24 jam gitu ya untuk bisa bersinergi dengan orang tua, luar biasa. Jadi terima kasih banyak Teh Elma untuk hari ini di Sabtu menjelang subuh ini kita sama-sama menguatkan lagi gitu ya tentang kemahabesaran Allah, tentang Robnya Allah gitu ya, sebagai pemelihara yang memelihara kebutuhan kita ya Teh ya, satu persatu, individu per individu dengan keunikan-keunikannya. Dan tadi gitu ya, sebagai hamba yang sebagai Allah ingin menyampaikan di ayat ini bahwa sebagai ibadur rahman kita perlu meyakini bahwa untuk meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya gitu ya, termasuk mendapatkan pasangan dan juga anak sebagai penyejuk hati. Barangkali Teh Elma ada closing statement untuk pertemuan kita subuh hari ini. Mangga kami persilahkan. Baik, bismillah. Dari doa di surat Al-Furqan ayat 74 ini, Allah sudah mengajarkan kepada kita bahwa setiap perilaku kita itu sesungguhnya berefek jangka panjang. Panjang itu panjang banget gitu ya, sampai bergenerasi-generasi. Dan kita diminta untuk optimis, penuh harap, dan punya energi yang tinggi untuk mendidik pasangan dan untuk mendidik anak-anak kita. Barokallah, Bapak, Ibu semua hadir sebagai pendidik. Allah telah berikan sebaik-baik amanah karena apapun yang Bapak Ibu lakukan itu akan berdampak luar biasa kepada anak-anak didik kita. Dan itu adalah kepercayaan yang besar karena Allah izinkan kita hadir mewarnai kehidupan manusia-manusia yang akan tumbuh besar dan mengisi kehidupan di peradaban generasinya nanti. Dan ketika kita membaca doa ini, mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa ketika kita mendoakan itu, kita sadar efek perbuatan kita itu akan berdampak positif untuk bergenerasi-generasi berikutnya. Semoga Allah perkenankan, memudahkan dan melancarkan setiap ikhtiar Bapak Ibu untuk selalu mendidik dengan sebaik-baiknya, untuk selalu bahagia dalam mendidik, terpenuhi seluruh kebutuhannya. Semoga Bapak Ibu selalu memberikan kebahagiaan yang juga terpancar dari Bapak Ibu, yang dengan itu anak-anak tuh akan merasakan betapa belajar dengan Bapak Ibu, saya mendapatkan makna kehidupan yang jauh lebih dalam, saya memahami kehidupan, dan dengan itu saya tahu membangun kehidupan saya seperti apa sampai bergenerasi-generasi berikutnya. Barakallahu fikum, Bapak Ibu semua, semoga Allah berkahi setiap ikhtiar Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang dari saya, semua yang baik dan benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Kak Elma penguatannya, dan tadi ya mengingatkan lagi kita untuk visioner gitu ya Teh, apa yang kita lakukan sekarang itu untuk generasi-generasi berikutnya, dan insya Allah Allah melihat itu semua dan semoga Allah berikan dengan pahala yang berlipat. Sekali lagi Teh Elma terima kasih banyak atas sharingnya, dan juga Bapak Ibu Guru, Masya Allah keluarga besar Darul Hikam, dari sekolah, dari lembaga, dan juga yang lainnya. Semoga di subuh hari ini sama-sama saling menguatkan dan juga memberikan energi gitu ya, tadi ya, menguatkan kembali kita tentang apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, atau ada pengumuman lagi dari panitia? Mengingatkan saja mungkin terkait absen buat Bapak Ibu yang mau mengisi absen bisa di aplikasi Mekah gitu, atau kalau yang belum ada akunnya di aplikasi Mekah boleh di absen di link yang sudah di share di chat. Itu aja barangkali Bapak Ibu, luar biasa. Semoga masih ada agenda penerimaan siswa baru juga ya Pak Lukman ya di Sabtu hari ini. Iya, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan, selamat masih liburan nih. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Saya tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Mediar. Assalamualaikum. Iya, ternuhun Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, waalaikum. Sama Bapak Ibu, salam juga ternuhun.